Abu Muslim al-Khurasani, memimpin pemberontakan besar-besaran yang didukung oleh banyak orang, terdiri dari kelompok Syiah, Khawarij dan golongan orang-orang Islam non-Arab. Pada waktu itu juga kekhalifahan Umayyah telah menyimpang dari peradaban Tauhid, sebagaimana yang didirikan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh 4 khalifah pertama. Sehingga hal ini membuat banyak orang mulai tidak percaya lagi dengan kekhalifahan Umayyah yang dinilai korup, sekuler dan hanya memihak keturunan Arab. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah, kelompok Syiah telah melakukan pemberontakan karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh sang khalifah pertama dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij, yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tetapi menjadi hak bagi setiap Muslim. Tapi berbeda dengan kelompok Mawali yang merupakan orang-orang Islam non-Arab, atau lebih tepatnya mereka adalah keturunan Persia. Kelompok Mawali ini sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah yang dinilainya sangat tidak adil, karena pada waktu itu kebijakan sang khalifah tidak setara antara orang Arab dan non-Arab yang diberi beban pajak lebih tinggi. Kelompok-kelompok inilah yang akhirnya bersatu dan mendukung Abu Abbas As-Saffah, seorang tokoh Bani Abbasiyah, untuk melakukan pemberontakan besar-besaran demi menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Revolusi ini pada dasarnya menandai berakhirnya kerajaan Arab dan dimulainya negara multietnis yang lebih inklusif di Timur Tengah. Revolusi ini dikenang sebagai salah satu revolusi yang paling terorganisir sepanjang sejarah dan mengubah orientasi dunia Muslim ke timur. Faktor-faktor seperti pemerintahan yang korup, sekuler dan pemimpin yang gila tahta membuat kelompok Syiah, Khawarij, Mawali, dan Bani Abbasiyah bersama Bani Hashim bersatu. Mereka semua memiliki misi tujuan yang sama, yaitu menggulingkan kekhalifahan Umayyah dan menggantikannya dengan kekhalifahan yang lebih baik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Selama 92 tahun berkuasa, pemerintahan Bani Umayyah telah mengalami pergeseran paradigma dari tauhid ke dinar. Para penguasa pada waktu itu sudah lupa bahwa pemerintahan Islam adalah amanah ilahi dan fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan risalah tauhid. Transendensi inilah yang akhirnya membawa para mujahid meninggalkan rumah mereka dan pergi menaklukkan wilayah-wilayah baru yang terbentang dari Hijaz hingga ke pinggiran kota Paris dan tepian sungai Indus. Maka setelah itu dinasti Umayyah berubah menjadi dinasti lain, seperti di Asia atau Eropa yang fokus pada hasil sumber daya dan perluasan kekuasaan. Sehingga membuat para penguasa hanya menjadi pemungut pajak bagi wilayah-wilayah baru yang belum memeluk Islam. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembayatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Pemerintahan Muawiyah merupakan yang paling stabil, yang pernah dilihat oleh orang-orang Arab sejak kematian Khalifah Umar dan memiliki sistem administrasi pemerintahan yang sangat baik. Namun semua itu berubah menjadi buruk ketika amanat kekuasaan raja diturunkan kepada anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Kepemimpinan Yazid bin Muawiyah yang dianggap memiliki kepribadian buruk, karena gaya hidupnya yang tidak sesuai nilai-nilai Islam dan pemimpin tiran karena menumpas pemberontakan dari pihak oposisi dengan cara kejam. Salah satu tragedi memilukan yang terjadi di bawah pemerintahannya adalah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala, sehingga membuat kebencian umat Muslim Hijaz semakin memuncak. Sedangkan pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik yang merupakan Khalifah ke-9, masyarakat menyatakan konfrontasi karena merasa kurangnya perhatian pemerintah kepada umat. Kerusuhan tersebut berlangsung lama hingga masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Setelah Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia, penerusnya terbilang tidak layak menjadi pemimpin, bahkan mereka memiliki moral yang buruk. Di sisi lain pada masa Khalifah Walid bin Yazid, terkenal suka berfoya-foya dan bergaya hidup mewah. Kekhalifahan Bani Umayyah telah kehilangan hak spiritual mereka atas kepemimpinannya. Faktor inilah yang membuat kekuasaan politik harus dipertahankan dengan menggunakan pedang. Ketika iman seorang pemimpin melemah maka kerajaan menjadi kacau dan peradaban pun merosot.
Inilah yang terjadi pada kekhalifahan Bani Umayyah. Pemerintahan mereka menjadi semakin represif dan munculnya berbagai pemberontakan. Di samping itu, Bani Umayyah telah melupakan pesan persaudaraan Islam dan memperlakukan para mualaf dengan hina. Para mualaf pada masa itu diwajibkan untuk membayar jizyah bahkan setelah mereka masuk Islam. Imam Abu Hanifah yang hidup pada masa revolusi Abbasiyah menentang diskriminasi tersebut. Dalam salah satu diktumnya Abu Hanifah berkata, keyakinan orang Turki yang baru masuk Islam sama dengan keyakinan orang Arab dari Hijaz. Namun Bani Umayyah tidak menyukai reformasi tersebut dan Imam Abu Hanifah dipenjara karena aktivismenya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bani Umayyah tidak hanya itu, kasus korupsi yang menyeret nama-nama para pejabat menambah daftar buruk kekhalifahan. Korupsi yang dimulai dari kalangan atas, merembes ke gubernur-gubernur provinsi dan pejabat-pejabat kecil. Alih-alih mengangkat pejabat berdasarkan kemampuan dan integritas, seperti yang dilakukan oleh kekhalifahan Omar bin Khattab, atau berdasarkan keahlian dan prestasi seperti yang terjadi pada dinasti Tang kontemporer di Tiongkok. Sedangkan yang terjadi dengan dinasti Umayyah adalah memilih gubernur dan pejabatnya atas dasar kesetiaan kepada penguasa. Sehingga kebrutalan para gubernur dipandang sebagai aset dalam menjaga wilayah taklukan tetap terkendali. Yang terakhir adalah pandangan Ibnu Khaldun, bahwa Bani Umayyah telah menjadi penduduk kota dan kehilangan ketahanan seperti orang-orang Arab di gurun pasir. Mereka dikelilingi oleh kemewahan Damaskus, harta yang banyak dan makanan lezat. Membuat para penguasa Bani Umayyah di kemudian hari sulit memahami dorongan, energi, antusiasme dan keyakinan murni nenek moyang mereka di gurun pasir. Dengan kata lain, sudah saatnya Bani Umayyah meninggalkan panggung sejarah. Peristiwa besar ini dimulai tahun 740 Masehi, ketika badai revolusi mulai terjadi. Sistem politik umat Islam terkoyak oleh klaim-klaim yang saling bertentangan mengenai khilafah dan imamah. Bani Umayyah berkuasa namun kekuasaan tersebut semakin ditentang oleh Bani Hashim melalui Bani Abbasiyah. Dalam revolusi ini, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam, daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Tokoh kunci dalam revolusi ini adalah Abu Muslim al-Khorasani. Ia lahir di Khurasan, sebuah wilayah di timur Persia, sekarang bagian dari Iran, Afghanistan dan Uzbekistan. Abu Muslim dikenal sebagai pemimpin pemberontakan, yang berhasil menggulingkan dinasti Umayyah yang berkuasa dan mendirikan dinasti Abbasiyah. Ia dikenal karena kemampuannya dalam mengorganisir perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah, memobilisasi dukungan dari berbagai kelompok, serta mengordinasikan serangan-serangan militer yang berhasil menumbangkan kekuasaan Umayyah. Abu Muslim kemudian bertemu dengan para pemimpin Syiah di Kufah. Ia juga menemui Ibrahim, pemimpin klan Abbasiyah di Mekah. Bani Abbasiyah bersama dengan suku Hashim lainnya mulai merencanakan revolusi dan misi rahasia bawah tanah untuk menggulingkan kekhalifahan. Revolusi Abbasiyah resmi dimulai pada 9 Juni 747 Masehi, ketika Abu Muslim melakukan pemberontakan terbuka melawan kekuasaan Bani Umayyah di Merv. Setelah Merv berhasil dikuasai pada awal 748 Masehi, sebanyak 50.000 pasukan Bani Umayyah di Khurasan juga ditaklukkannya. Kekuasaan Umayyah di Khurasan yang berlangsung hampir 90 tahun pun resmi berakhir. Setelah itu Khurasan menjadi basis pergerakan Bani Abbasiyah. Tidak berselang lama, pasukan Abbasiyah dikerahkan menyeberangi sungai Eufrat untuk merebut kota Kufah. Gerakan pemberontakan Abu Muslim dinilai sukses berkat pasukan yang dipersenjatai dan diorganisasi dengan baik. Sedangkan wilayah di sebelah timur Khurasan yang telah terputus dari pemerintahan pusat, menjadi sasaran penaklukan selanjutnya. Memasuki tahun 750 Masehi, pasukan gabungan Bani Abbasiyah, Khawarij, Syiah dan Irak, melancarkan serangan terhadap Bani Umayyah di Sungai Zab. Meskipun Marwan II memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan tangguh daripada lawannya, ternyata semangat juang koalisi Abbasiyah lebih tinggi.
Dalam pertempuran tersebut, banyak pasukan Umayyah yang goyah dan kelelahan akibat kekalahan serangkaian perang sebelumnya. Menyadari kubunya mengalami kekalahan, Marwan II berusaha melarikan diri dari medan perang ke wilayah Syam. Meski terus diburu oleh tentara Abbasiyah, ia dapat bertahan hidup dalam persembunyian selama beberapa bulan. Kekalahan Bani Umayyah secara otomatis menjadi awal pemerintahan baru bagi kekhalifahan Abbasiyah. Kendati demikian, kekuasaan dinasti Umayyah masih berlanjut di Cordoba, Spanyol hingga abad ke-11. Bani Abbasiyah memenuhi sumpah mereka untuk membalaskan dendam pada Bani Umayyah. Mereka melancarkan pemerintahan teror kepada orang-orang Bani Umayyah yang diburu seperti kelinci lalu dibunuh. Hanya laki-laki tua, perempuan dan anak-anak yang selamat. Tulang belulang para penguasa Bani Umayyah digali dan dibakar kecuali makam Umar bin Abdul Aziz. Di Damaskus, Abdullah bin Ali membujuk 80 pangeran Bani Umayyah untuk makan malam dengan dalih amnesti. Saat para pangeran sedang makan, maka rencana pembunuhan dilancarkan. Mereka diikat dengan tali, dibungkus karpet dan dipukuli sampai mati. Namun sama seperti pohon-pohon tua yang mati dan muncul pohon-pohon baru dari benihnya, dinasti-dinasti lama pun mati dan sebagai gantinya muncullah pohon-pohon baru. Ketika para pangeran Umayyah diburu dari satu tempat ke tempat lain, 3 di antaranya mencapai sungai Eufrat. Setelah mendengar berita amnesti, 2 dari mereka berbalik dan ditangkap lalu dibunuh. Namun salah satu pangeran gagah berani yakni Abdurrahman I, menceburkan diri ke sungai dan mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti inilah yang berkembang pada abad-abad berikutnya yang menjadi mercusuar kebudayaan dan pembelajaran di Eropa. Di bawah garis keturunan Abdurrahman, Andalusia menjadi permata mahkota peradaban Islam. Revolusi Abbasiyah terkenal dengan sejumlah taktik yang tidak ada pada pemberontakan anti-Umayyah lain yang gagal pada saat itu. Meskipun kelompok Syiah dan kelompok lain pada saat itu dipimpin oleh para panglima terkenal dan menyampaikan tuntutan dengan jelas, kelompok Abbasiyah tidak hanya menyembunyikan identitas mereka, tetapi juga persiapan dan keberadaan mereka. Revolusi ini menyebabkan pemberian hak pilih kepada orang-orang non-Arab yang telah masuk Islam, memberikan mereka kesetaraan sosial dan spiritual dengan orang-orang Arab. Dengan dihapuskannya pembatasan sosial, Islam berubah dari kerajaan etnis Arab menjadi agama dunia yang universal. Hal ini menyebabkan pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam, dengan sebagian besar pencapaian terjadi di bawah pemerintahan Abbasiyah. Apa yang kemudian dikenal sebagai peradaban dan kebudayaan Islam ditentukan oleh dinasti Abbasiyah, bukan oleh kekhalifahan Rasyidin atau Bani Umayyah sebelumnya. Ide-ide baru di semua bidang masyarakat diterima tanpa memandang asal geografisnya dan munculnya institusi masyarakat yang Islami. Meskipun kelompok ulama Muslim tidak ada pada abad pertama Islam, hal ini justru terjadi pada masa revolusi Abbasiyah dan setelah itu ulama muncul sebagai kekuatan dalam masyarakat, memposisikan diri mereka sebagai penengah keadilan dan ortodoksi. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga, yang berkuasa setelah Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Kekhalifahan ini didirikan oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muththalib. Dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad, Irak, berkuasa selama 5 abad antara 750 sampai 1258 Masehi. Periode Abbasiyah ditandai dengan mengandalkan birokrat Persia untuk memerintah wilayah-wilayah kekuasaan, serta meningkatnya keterlibatan Muslim non-Arab dalam ummah. Selain itu, ibu kota Baghdad menjadi pusat sains, budaya, filsafat dan penemuan. Hingga periode kekhalifahan Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam.